Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuelinta Farista, NIM 111211462, Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang tugas manajemen operasional. Kita akan mengambil objek dari perusahaan Adidas. Tata letak adalah bagaimana mengubah sumber daya yang transformasinya diposisikan satu dengan yang lain dan bagaimana berbagai tugasnya dialokasikan ke sumber daya transformasinya tersebut. Adapun tipe-tipe tata letak antara lain, yang pertama itu ada office layout, yang kedua ada retail layout, yang ketiga ada warehouse layout, yang keempat ada fixed position layout, yang kelima ada process oriented layout, yang keenam ada work calc layout, yang ketujuh ada product oriented layout. Perusahaan Adidas menggunakan dua tipe tata letak. Yang pertama berdasarkan urutan proses dari suatu produk yang bergerak secara terus-menerus dalam suatu garis perakitan atau produk layout. Dan yang kedua itu untuk sepatu ekspor. Semua operasi dengan sifat yang sama dikelompokkan dalam departemen atau stasiun yang sama. Mesin peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan jadi satu atau proses layout. Perkenalkan, nama saya Natasha Ferranti Misela. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi produksi, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja karyawan. Desain pekerjaan dan pengukuran kinerja menggambarkan kebijakan perencanaan tenaga kerja, mengidentifikasikan permasalahan utama dalam desain pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan ekonomi utama dalam lingkungan kerja, menggunakan perangkat analisis metode, mengidentifikasi 4 cara menerapkan standar tenaga kerja. Tujuan strategi sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga para pekerja dapat dimanfaatkan secara efektif. Kebijakan perencanaan tenaga kerja. Tujuan dari strategi SDM adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Perencanaan tenaga kerja menentukan kebijakan susunan kepegawaian yang berhubungan dengan stabilitas ketenaga kerjaan, jadwal kerja, dan aturan kerja. Ada beberapa komponen dari desain pekerjaan. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, perluasan pekerjaan. Yang ketiga, permasalahan ergonomik utama dan lingkungan kerja. Yang keempat, metode analisis. Dan yang kelima, standar tenaga kerja. Ada beberapa langkah menentukan standar. Yang pertama, mendefinisikan tugas. Yang kedua, membagi tugas. Yang ketiga, membagi berapa banyak kali untuk mengukur tugas, menghitung waktu normal dan waktu standar dalam studi waktu. Studi waktu atas operasional kerja pada suatu restoran menghasilkan rata-rata waktu yang diobservasi 4,0 menit. Analisis memerlukan pekerja yang diobservasi pada 85%. Hal ini berarti bahwa pekerja yang mengerjakan pada 85% dari normal ketika studi dilakukan. Perusahaan menggunakan 13% faktor cadangan. Perusahaan ingin menghitung waktu normal dan waktu standar untuk operasional ini. Karena pekerja yang diobservasi di peningkatan pada 85% lebih lambat daripada rata-rata, maka waktu normal kurang dari rata-rata waktu pekerja 4,0 menit. Jika pekerja diobservasi di peningkatan pada 115%, lebih tepat di atas rata-rata, apa waktu normal dan waktu standar yang baru? Jawabannya adalah 4,6 menit, 5,287 menit. Demikian yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Bayu Priaryani dengan NIM 11121111368. Saya dari Prodi Manajemen.
saya akan menjelaskan apakah perusahaan yang saya pilih menerapkan CCM. Nah, di sini perusahaan yang kita pilih adalah perusahaan Adidas. Untuk menciptakan produk yang dihasilkan terdistribusi dengan baik, maka perusahaan menerapkan CCM pada perusahaan Adidas. SCM itu sendiri adalah pengelolaan semua proses untuk merancang manufaktur operasi, koordinasi, dan pengendalian layanan, serta sistem distribusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa supply chain management atau bisa disingkat dengan kata CCM adalah proses salur data dari supplier hingga ke konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan dalam memproduksi sepatu Adidas, di sini kita ada 4 pemasok diantaranya, yaitu ada pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan juga pemasok busa. Untuk selanjutnya yaitu jika ia ke pemasok atau ke distributor pada perusahaan tersebut. Karena jawabannya distributor, maka perusahaan Adidas ini masuk ke dalam distributor. Dan bagaimana konsep manajemen persediaan yang diterapkan oleh objek dependen atau independen. Di sini akan saya jelaskan bahwa pada dasarnya sepatu yang sudah siap dijual akan disimpan di gudang, karena gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap dijual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap dijual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional, yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Di satu sisi, pengendalian persediaan bahan baku merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi keberlangsungan kelancaran suatu produksi. Pengendalian bahan baku dapat mencegah terjadinya kekurangan bahan baku yang mengakibatkan keterlambatan proses produksi atau dapat menghentikan kegiatan produksi yang menyebabkan perusahaan menderita kerugian. Karena pada kenyataannya sering terjadinya kekurangan ketersediaan material. Karena kebijakan dalam pengendalian persediaan di perusahaan yaitu memberikan material sesuai order dan standar kebutuhan material yang diperlukan. Dan yang terakhir, di mana bahan baku yang digunakan oleh Adidas dalam proses produksi sangat beragam. Bahan baku yang digunakan terdiri dari 32 jenis bahan baku yang tergolong ke dalam 7 kelas bahan baku utama. Pada model analisis ABC, bahan baku tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok A sebanyak 5 jenis bahan baku yang dimana 15,65% dari 32 bahan baku dengan kumulatif penyerapan modal sebesar 68,50%. Kelompok B sebanyak 11 jenis bahan baku yang dimana 34,38% dari 32 jenis baku. Sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan 11, 12, dan 13 dan dilanjut oleh rekan saya yang akan membahas pertemuan 14. Konsep manajemen kualitas Adidas. Adidas selalu memproduksi sepatu-sepatu dari bahan yang berkualitas. Bahan utama sepatu Adidas adalah kulit dan kanvas. Selain itu, insole sepatu dengan bantalan yang empuk yang membuat kaki tidak pegal serta bahan sol yang tahan lama dan tidak mudah terkikis. Adidas terkenal dengan kualitas produknya yang baik dan nyaman dipakai, didesain dengan mengikuti tren di kalangan remaja. Pilihan warnanya pun yang menarik. Kualitas yang diusung oleh Adidas tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dari sisi pembentukan komunitas yang dibuat untuk kalangan remaja yang menyukai aktivitas olahraga. Adidas pun mampu terus menghasilkan satu produk andalan per tahun. Untuk menjaga tingkat eksklusivitas produk Adidas, Adidas memiliki brand recognition dan brand equity yang sangat baik. Secara mendunia, mengakomodir 2 segmen pasar, menengah dan atas, melakukan promosi intensif dengan secara berkala, menjadi sponsor pada acara-acara olahraga. Adidas memperkenalkan My Coach kepada para pengguna sepatu Adidas, di mana teknologi tersebut dapat menunjang performa dari pemakaiannya. Posisi dari My Coach tersebut merupakan suatu produk pendukung bagi para pengguna sepatu Adidas di mana alat ini dapat mengukur performa pada saat si pengguna berlatih football, basket, lari, dan juga tenis. My Coach sendiri bertujuan untuk menambah keistimewaan baru yang memperluas keanekaragaman, keamanan, dan kenyamanan produk. Dengan adanya My Coach tersebut dapat memberikan keistimewaan tersendiri bagi produk Adidas di mata konsumen. Saya Zainab, NIM 111211312
dari Prodi Manajemen. Saya membahas konsep manajemen pemeliharaan perusahaan Adidas. Perusahaan Adidas menjadi sponsor utama dalam kejuaraan sepak bola Piala Dunia dan Piala Eropa. Untuk mempertahankan serta mengembangkan reputasi sebuah perusahaan, diperlukan strategi sistem informasi, diimbangi dengan kualitas bahan yang baik agar bisa terus bersaing. Perusahaan Adidas juga menerapkan konsep pembuatan produk dengan waktu yang terbatas, mengacu pada hukum ekonomi permintaan versus penawaran. Dengan beredarnya barang yang terbatas dan permintaan yang tinggi, harga akan berbumbung dan akan diburu banyak orang. Juga sponsor yang dikomunikasikan melalui sebuah media untuk dikomunikasikan melalui penyampaian secara umum non-personal. Pesan pengiklanan didesain untuk berkomunikasi dengan orang-orang di suatu negara atau pasar menggunakan fasilitas internet, intranet, eksternet untuk mendiskusikan produk dengan mereka.